pemilihan Patrick Iya, Kluivert, iya. ya kan. Tapi setelah kita lihat, oke, kita ada Yakin ya? antusias Lebih lagi. yakin ya? Iyalah, lebih yakin lagi. Belum datang Alex Pastur. Iya. Apalagi kalau udah datang. Dan seorang pastor itu sudah mengatakan ketika dia berhenti kemarin dari Almere City, dia ingin istirahat dan dia ingin ada pekerjaan yang baru, tidak rutinitas sebagai seorang pelatih kepala. Dia cobain dan tawaran itu dia terima karena ini yang dia inginkan. Dia harus berdiri di belakang sang pelatih kepala untuk memberikan masukan-masukan konsep. Betul. Jadi dia nggak mau lagi dengan pelatih kepala. Betul. Itu ya saya lihat wah ini bagus. Satu lagi pelatih kiper. Ya. Yang beredar juga kan banyak kan kayak Van der Sar. Kalau Van der Sar saya pikir teman baiknya Kluivert. Mereka satu gerbong di Ajax kan. Iya. Untuk bisa menjadi juara ketika kalahkan Milan di Liga Champions. Dan Patrick Kluivert yang bisa membuat gol saat itu. Nah kalau dia itu luar biasa. Iya. Kita berjumpa lagi di Robola. Roni Pangimanan, Boy Noya bicara tentang sepak bola. Sore, siang, malam, pagi, Bu Roni. Waduh. Ya siap. Luar Boy. biasa. Kita dapat tamu luar biasa juga hari. Ini tamu istimewa susah lah Boy. Cari waktu Iya. ini masalah bukan apa. Cari waktunya ini. Udah 2 purnama ngundang nggak Susah. datang-datang. Aduh, jangan begitu dong. Kesibukannya itu. Itu Bukan dia. nggak mau datang. Kita tapi yang kesibukan. pertama sampai naik Gojek gimana? Telah hadir di studio Robola Bang Ahmad Zaki, manajer tim U17, manajer tim U20 juga Exco, dan begitu Exco-nya banyak. nggak? Exco-nya nggak ya? Iya. Begitu banyak pengalaman tentang sepak bola di tanah air. Oh iya. Selamat datang, Bang Jaki. Saya manggilnya Bang Kembali aja, ketemu ya. aja Bang Boy. Boy. Sama Om Ropa. Nah, siap. Bang Ropan, kita mesti kulik nih sesuatu yang terkait tentang persiapan U20 juga. Oh iya. Ya kan? Iya Bulan Februari ini akan Dekat loh, sudah dekat loh. Sudah dekat. Oh, dekat. U17 ini bulan April. Iya. Tapi sebelum ke situ, kita pengen sedikit tanya-tanya juga mengenai situasi terakhir ini, Bang ya. Iya. Situasi terakhir ini yang buat jagat sepak bola Indonesia ini Agak gempar. gempar gitu kan ya, drama-drama yang terjadi. Tapi ini yang kita pengen tanya nih Bang Zaki. Ya. Bang Zaki hadir pada waktu pertemuan dengan Kluivert ya. Ya, waktu preskon. Preskon. Mulia. Ya. Mulia. Nah ini kan impressing pertama itu membawa kesan pasti kan. Iya. Kita melihat gesturnya, kita melihat cara berbicaranya, kita melihat bagaimana narasinya. Yang Bang Jaki lihat dari Patrick Kluivert ini apa kesannya Bang Jaki lah sebelum bicara dengan dia? Yang pertama ada karisma dulu ya. Karismanya Patrick Karisma, ini ya? sangat luar biasa sekali. Kemudian juga waktu itu dia baru didampingi oleh Denny Denny Lansat. Lansat, ya. Ya. Sementara Alex Pastur Belum datang. datang. Ya. Dan mereka berdua ini punya gestur, punya karisma yang membuat kita menjadi kalau kemarin kan kita ribut bagaimana setelah STY, apalagi terus kemudian pemilihan Patrick Kluivert, ya kan. Tapi setelah kita lihat, oke, kita Agak ada yakin ya? antusias Lebih lagi. yakin ya? Iyalah, lebih yakin lagi. Belum datang Alex Pastur, Iya. apalagi kalau udah datang gitu kan. Dan sebelum acara kan kita juga ada chit chat sebentar Iya, dulu betul, ya. betul. Jadi ya memang kita harus punya motivasi lagi, kita harus punya kepercayaan diri lagi bahwa tim ini tim yang memang mudah-mudahan akan lebih baik gitu. Ya, Tim kepelatihan ini dengan tim yang sebelumnya. Oke, kita mengucapkan terima kasih kepada Sinteyong dengan timnya yang betul. sudah membawa Indonesia sampai hari ini menjadi sesuatu yang dilihat di dunia sepak bola dunia loh. Dunia. Ya. Dan kemarin juga yang liput itu luar biasa sekali. Iya. Media-media Betul. asing itu banyak yang hadir. Iya. Ya, yang kemudian ataupun perwakilan media asing yang ada di Indonesia yang kemudian menjadi berita yang sangat luar biasa sekali. Bahkan sebelumnya biasa pengamat sepak bola internasional yang udah bocorin. Iya. Jadi kan ini jadi sesuatu yang memang akhirnya menjadi perhatian dunia. Iya. Nah, dari hasil ini menurut saya pribadi Iya, betul. ya, Patrick dengan Dani kemarin itu
kita punya sesuatu yang baru. Kita punya sesuatu harapan lagi, di mana mudah-mudahan 4 pertandingan, bahkan 2 pertandingan awal ini, Ya. mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan di timnas kita, gitu aja. Apalagi kan mereka berasal dari Belanda Ya, dan pemain-pemain kita ini juga banyak yang dari sana. apa namanya, yang punya background-nya besar di sana. Jadi dan semua udah dihubungi Dihubungi oleh oleh Patrick. mereka, oleh tim ya, terutama yang bermain di Belanda, Hmm. untuk kemudian berdiskusi terlebih dahulu. Apalagi yang kemudian kemarin kan Pak Ketum mengajak beberapa pemain yang ada di Timnas. liga kita, Begitu di kita, timnas iya. di sini untuk makan malam dan berkenalan. Juga dibawa ke U20, Iya, dikenalkan Oke. dengan Indra Safri. betul, Ya. betul. Jadi cara menjawab pertanyaan begitu clear, Ya, ya kan? Banyak sekali pertanyaan dari para wartawan kemarin juga kan, persis, semua dari persis. mulai taktik, Wah, bahkan masalah-masalah personality juga iya, ya kan. Tapi itu dijawab dengan baik dijawab sekali. dengan baik sekali. Ya, Iya. dengan confidence Ya. kita bisa lihat. Kemudian dia bilang kan memang kontraknya rencananya akan 4 tahun. Oh iya. Ya, Ya. akan dibagi 2 fase nanti. Iya, Nah, kemudian kan target pertama ini lolos Piala Piala Dunia Dunia. sekarang. Kemudian yang fase berikutnya adalah bagaimana merancang struktur pembinaan berjenjang nanti untuk stok pemain nasional. Yang which is sekarang juga kita sudah mulai lakukan betulnya. Iya, iya. Bung Ropan, Ya, Ya, ya saya nggak tahu Bung Ropan hadir nggak kemarin. bisa Tapi kan hadir dong. paling tidak kan bisa melihat bagaimana apa pernyataan-pernyataan, jawaban-jawaban dari Clever terhadap pertanyaan wartawan yang begitu beragam. Kalau saya sih Boy, Hmm. tidak tidak kaget, tidak terkejut dengan apa yang ada, dengan jawaban-jawaban dari seorang Patrick Kluivert. Karena kan bukan baru kali ini dia bisa menjawab itu. Dia sudah melakukan itu ketika menjadi pemain ya, di Ajax, di Barcelona. Itu Iya. nggak gampang. Dan klub-klub top. Dan setiap habis pertandingan selalu dia ada press con, bicara semua. Di Milan juga, ya, di Newcastle United. Jadi semua liga-liga top, dan selalu kan di sana terbiasa dengan wartawan nanya dan dia menjawab. Jadi kalau dijawab kemarin dengan begitu berwibawa, santai, sangat terarah, terfokus, itu sudah luar, saya nggak ragukan dengan itu. Ketika dia datang pertama aja turun di bandara kan udah kelihatan orangnya humble, menyapa semua orang, datang dia tidak memilih-milih tanda tangan siapapun. Jadi saya pikir ini sesuatu yang baik dan kita tidak bisa berpikir terlalu jauh apa yang dilakukan oleh seorang ketua umum. Orang hanya berpikir mungkin pergantian pelatih antara STY ke Patrick. Tapi di benak ketua umum ini saya berbilang, wah ini luar biasa. Dia bukan hanya soal pergantian antara dua sosok ini, tapi dia datangkan sekaligus satu paket. ya, ya. Paket itu datang dengan Alex Pastur, ahli Iya. strateginya, semua Dani Lansat, yang secara budaya dan karakter Indonesia dia bisa berbahasa Indonesia, Iya. bisa mengerti. Jadi itu yang dilakukan oleh Erik. Orang nggak berpikir. Orang pikir dengan track record nggak begitu bagus dari seorang Patrick dan segala macam. Ya. Tapi dengan paket ini, Erik sudah berpikir jauh 2 langkah ke depan. Jadi dia datang dengan satu paket ini yang akan mendukung kinerja dari seorang Patrick Kluivert. Ya. Dan ini bagus. Dua-duanya bagus. Bukan hanya karena ini dipilih oleh Patrick. Ini mungkin Pak Ketum yang pilih langsung. Ya. Dengan dua dia Interviewnya memang. interview langsung, dia Ya. wawancara langsung. Sehingga ini saya pikir luar biasa yang bisa ada. 2 orang yang akan nantinya mendukung penuh apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Satu akan berbicara soal taktikal, ya, konsep permainan bagaimana, karena lebih senior seorang Pastor. Secara CV kan orang Belanda udah bilang dia lebih pantas untuk menjadi pelatih kepala dibandingkan dengan Kluivert kalau melihat dari CV. Tapi mungkin kan ada sisi lain yang bagi Pak Ketum harus menempatkan seorang Kluivert di sana. Ya. Dari cara dia, leadership dia memimpin, menyejukkan, kondusif di ruang ganti, locker room itu penting. Nah, itu juga penting. Itu yang paling penting yang selama ini itu dibutuhkan dia. Ya, dan seorang Pastor itu sudah mengatakan ketika dia berhenti kemarin dari Almere City, dia ingin istirahat dan dia ingin ada pekerjaan yang baru, tidak rutinitas sebagai seorang pelatih kepala. Dia coba dan tawaran itu dia terima karena ini yang dia inginkan. Dia harus berdiri di belakang sang pelatih kepala untuk memberikan masukan-masukan konsep. Betul. Jadi dia nggak mau lagi dengan pelatih kepala. Betul. Itu saya lihat, wah ini bagus. Dia akan nanti membantu. Bang Zaki, Anda pasti sudah banyak sekali mengenal semua pemain mulai dari 17, U20 sampai yang senior juga ya. Nah, banyak juga pengamat mengatakan sebenarnya Kluivert tidak menerima sesuatu dari nol. Ya. Ya kan, sesuatu yang sudah jadi. Sesuatu yang tinggal
dia mencari lebih supaya timnya lebih tajam lagi. Betul. Betul tidak, Bang? Udah jadi kan belum tentu jadi the best juga. Iya. Karena ini Iya. kan teamwork semua kan. Hmm. Kemudian bukan saja di pemainnya teamwork Hmm. ini, tapi juga di organisasi di kepelatihannya, Iya. di tim pelatihnya. Iya. Nah, bagaimana meracik bahan-bahan yang tadi katanya udah jadi, Hmm. kemudian dijahit untuk menjadi satu kesatuan yang yang kokoh, solid, Iya. ya permainan kita, Iya. kemudian punya karakter. Dia harus punya Nah, Itu yang karakter. penting. iya, Karakter itu itu harus penting. punya karakter permainan kita. Hmm. Nah, itu yang diharapkan oleh Pak Ketum pada saat ini. Jadi mudah-mudahan dengan susunan kepelatihan yang baru ini, ya auranya aura positif Hmm. yang kita punya harapan lagi untuk peluang besar lolos ke putaran berikutnya Iya. round 4 atau lolos ke Piala Dunia. Langsung lolos. Langsung lolos ke Sebagai Piala runner-up. Dunia. Iya. Ya. Iya. 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 Gitu. Ya, Bung Ropan. Walaupun waktunya Iya. juga sangat singkat dan Singkat ya. Betul. terbatas Kalau sekali sekarang nih. bisa 2 bulan aja ke Iya, depan Betul. ini. less than 2 months. Ya. Iya. Iya. Ada 3 poin evaluasi yang dari pelatih sebelumnya yang dilihat oleh banyak orang juga, banyak pengamat juga, yaitu masalah dinamika kepemimpinan, komunikasi, dan taktik. Iya. Iya. 3 hal ini yang menjadi masalah. Nah, dalam jangka waktu 2,5 bulan, Patrick punya PR Iya. memperbaiki ketiga hal ini. Iya. Menurut Bung Ropan bagaimana? Nah, itu saya bilang tadi kan, satu pelatih Pastore ini akan berbicara, dia bukan Patrick semua yang akan Ya. menjadi sana. Dia bagi tugas sehingga bagi dia enak. Mungkin bagi dia itu hanya untuk komunikasi di ruang ganti yang lebih baik, pendekatan, memberikan motivasi, semangat buat tim. Ya. Nah, untuk urusan taktikal ya Pastor ya akan melakukan itu. Meracik, ya. Hubungan komunikasi dengan pemain Indonesia ada Dani Lansat yang Ya. mengerti secara budaya kita, jadi enak kalau bisa dilihatnya paket ini. Nah, dia tinggal meneruskan kan apa yang legasi dari seorang STY yang sudah kasih ini tim ini. Tinggal lu tingkatkan Ya. permainan dia ya untuk bermain tim ini. Dan kemarin kalau saya dengar Patrick bilang, saya butuh 4 poin saja untuk di bulan Maret menghadapi Australia dan Bahrain. Ya. Artinya 4 poin itu apa? 1 poin berarti melawan tandang kita di Sydney. Iya. Dan 3 poin harga mati kita mutlak bermain di GBK melawan Bahrain. Kalau itu kita dapat, ya artinya peluang untuk lolos ke putaran keempat sudah di depan mata. Iya. Bahkan kita bisa lolos langsung. Karena Australia masih akan melakukan laga-laga yang agak sulit. Mereka harus ke Arab Saudi dan kita berharap di sana imbang. Kemudian mereka ketemu Jepang. Iya. Kalau imbang lagi dengan Jepang, kita akan lolos asal kita memanfaatkan 2 pertandingan kandang kita. Betul. Bahrain dan Cina. Artinya yang dia bilang 7 poin itu sudah cukup buat kita untuk berharap bisa langsung lolos atau paling tidak ke putaran keempat. Iya. Itu yang paling penting. Apalagi kalau Jepang sudah nggak ada. Jepang udah nggak ada. Dia masalah. udah terlalu Dia jauh. udah terlalu Ya, jauh. udah terlalu Dia jauh. menang aja tanggal 20 nanti di saat kita sama-sama bermain dengan Australia. Iya. Dia udah lolos Udah sebagai tim selesai. pertama Asia. Ya. Jadi ketika melawan Indonesia, bisa aja dia udah Indonesia aja gua bikin deh, gua bantu dia. Ya, dia pukul Australia dengan kita, dia nggak usah kalah, main di dia nggak usah kalah, biar nggak malu, draw aja Iya. boy. Cukup Iya, kan kalau draw. betul. Dia nggak malu. Betul. Bang Jaki, dinamika kepemimpinan itu seperti apa sih yang Bang Jaki lihat teropong selama ini dari kepemimpinan yang lama ataupun pelatih yang lama? Gini, saya kan nggak masuk terlalu jauh Iya, di betul. tim senior ya. Betul. Beberapa pertandingan itu saya kebetulan mendampingi Ketum ke locker room. Di beberapa pertandingan home waktu Ya. itu. Jadi memang penting sekali ya, terutama tadi ada gap di mana komunikasi ini menjadi awal nih. Ya, ketika Sinteyong ini harus berbicara dengan bahasa Inggris ataupun dengan bahasa Indonesia. Ini akan menjadi titik kerawanan dan kendala untuk memberikan pemahaman kepada para pemain. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, suasana yang saya lihat terakhir itu yang agak mengkhawatirkan ketika kita bukan melihat kekalahan lawan Jepangnya, tapi di situ ada mulai sesuatu. Saya nggak bisa ungkapkan secara ini ya, karena waktu itu juga saya masih bertanya-tanya, ini di ruang ganti ini ada apa gitu ya. Karena yang lawan Jepang, oke lah lawan Jepang kita mau berharap apa? Udah pasti cara mainnya udah berbeda banget. Itu mungkin udah 2 level, 3 level di atas kita mereka. Pertontonkan di hadapan kita loh itu waktu itu ya. Tapi poin pentingnya adalah seorang pelatih kepala itu menjadi nahkoda
satu bahtera kapal yang sangat-sangat krusial, di mana kapal itu banyak bagian-bagian yang harus dia kelola, dia koordinir untuk kemudian berlayar sesuai dengan speed yang kita harapkan dan ketujuan yang kita Ya, inginkan. Nah itu itu poinnya dinamika di situ kepemimpinan di dinamika, situ. iya. Itu biarpun bagaimana, suka tidak suka, challenge yang paling besar adalah di pelatih kepala. Ya. Kita nggak usah bicara timnas deh, bicara klub aja kan pelatih kepala yang selalu menjadi, Ya, ya. dan Liga 1 ini menjadi liga yang kejam sekali buat pelatih-pelatih. Itu Iya, udah kelihatan. iya, iya, iya. Tapi paling tidak kembali lagi, ini kan membawa nama negara. Ya. Nah itu yang menjadi pertaruhan ketum kita juga. Iya. Walaupun kemarin ketika mengambil keputusan untuk melepas atau memecat Sinteyong, itu keputusan yang sangat luar biasa, besar dan Iya. berat sekali. Iya. Pertaruhan itu kan. Pertaruhan yang luar biasa. Ya. Bung Ropan, Ya, ya. ekspektasi publik ini bukan hanya sekedar 4 poin ya atau kita lolos, tetapi permainan yang menarik. Kan kita Iya, tahu selama ini kita memuji timnas karena permainannya atraktif. Iya, Ya kan? Bukannya sekedar 4 poin lolos. Hmm. Nah, ekspektasi ini bisa didapat nggak dari seorang PK dan Pastur ataupun Nelansa? Saya pikir ada perbedaan ya antara STY dan juga dengan seorang Patrick Kluivert. STY kan selama ini kita tahu bersama bermain lebih banyak 3-4-3 dengan counter attack. iya, Menunggu kemudian serangan balik. Memang atraktif, tapi orang ingin menunggu sekarang dengan Patrick Kluivert yang sudah terbiasa lahir dengan filosofi sepak bola menyerang. Total football di Iya, Belanda. dia Dia sebutkan sebut itu di kan. jumpa pers. Dia akan bermain Menyerang adalah pertahanan yang baik. Hmm. Attacking football dia, dan pasti polanya akan berbeda. Kalau dia bermain dengan total football, kita tahu bersama atau ada attacking football 4-3-3 lah. iya. Itu paling enak. Hmm. Yang lebih banyak mengandalkan dari dua sisi flank yang kuat untuk bisa keluar bantu. Atau opsi kedua dia akan pilih dengan 3-5-2, memperkuat gelandang dengan sangat baik. Dan saya yakin ketika dia bermain dengan filosofi sepak bola menyerang, ini tim akan lebih baik, lebih atraktif untuk bisa bermain. Dan pasti tim-tim lain, Australia akan datang ke sini lebih unggul jauh dalam ball position lawan kita. Oh iya, Iya kan? kemarin. Banyak peluang-peluang, tapi kita kuat dalam bertahan. Ya. Tetapi mereka mungkin akan terkejut ketika kita datang dengan Patrick Kluivert yang mengubah cara bermain kita dengan sepak bola menyerang. Iya. Sepak bola yang sangat baik. Karena dia bilang kan juga kemarin, saya mau tim Indonesia ini untuk kuat dalam ball position. Iya, Ya kan? Iya. Dalam penguasaan bola. Bukan kita menyerang, tapi dalam penguasaan bola. Kenapa dilakukan demikian? Saya pikir karena dia yakin dengan kemampuan tim yang ada. iya. Karena Iya. semua pemain yang bermain, terutama diaspora, kuat dalam menahan bola. Passingnya itu jelas, sangat kuat. Cara merebut bola juga sangat baik. Makanya Alright. dia yakin sekali, Boy, Iya. bahwa memang tim kita ini tim yang oke. Tinggal lihat tingkatkan, apalagi kalau Jairo muncul atau Oleh ada, akan Iya. jauh lebih bagus tim ini. Jadi kalau Boy bilang bagaimana akan lebih, saya pikir akan lebih baik. Akan lebih Akan lebih baik. Akan Ya. lebih menarik. Dan orang tunggu kan. Ya, itu Kan dia. seperti apa desain dia ini, seperti apa. Iya. Karena dia sudah bilang dia tidak akan bertahan. Karena dia terbiasa baik sebagai pemain dan pelatih lebih baik menyerang. Dan dia tahu dengan kemampuan, kualitas pemain yang ada kan. Dia Iya. sudah hubungi satu-satu dan dia lihat. Apalagi dengan dibantu dari Lansat dan Ya, Pastur. Pastur. Itu dia. Pasti akan lebih bagus. Bung Ropan, bocoran kapten siapa? Kapten tetap dipertahankan. Dan dia sudah bilang kan, Ya. Jai Ises. Jai. Tetap Jai. Bang Zaki juga pasti tahu, dia tidak akan merubah ini. Dan pasti ini pilihan yang tepat. Iyalah. Tetap dengan Jai. Berapa hari yang lalu Iya. lawannya Lautaro Martinez. Lautaro Martinez kan, ya kan, Marcus Thuram, Marcus kan. Thuram. Agak kesulitan lah Turo Iya. ternyata ya. kan, Cuma 1 gol loh. Satu gol Dan itu di kan. blok terus. Itu. Iya, bagus. Lawan Juve aja bisa 2-2, Boy. Iya. Main di Juve, Boy, jangan Iya. Dan dia bikin gol loh. Dan dia bikin Dia gol. bikin Dia bikin betul. gol. Jadi Iya. saya pikir pilihan paling tepat, berwibawa Betul. seorang leadership. Oke. Oke. Bang Jaki, ini kita Ya. tinggalkan timnas senior. Kita mau mengarah ke U20. U20. sebentar lagi nih. Oke. Kan zamannya STY dia pasti ya ikut terlibat di Iya. dalam paling tidak ya. Ya, ada. Ada insight-insightnya yang diberikan. Nah, untuk timnya pelatih Kluivert, Dani Lansat dan juga Pastur, untuk U20 yang sebentar lagi akan bertanding, ada nggak sesuatu yang terkait tugasnya dengan U20 atau U17? Saya kira gini, kalau U20 yang sekarang ini kita akan berikan seluruh kepercayaan kita kepada Coach Indra Safri. Coach Indra Safri. Ya. Oke. Karena memang tim ini dibangun sudah beberapa tahun. Betul. Dan Coach Indra ini memang sudah mendesain tim yang sekarang ini untuk kemudian persiapan kita ke Piala Asia. Jadi
dengan waktu yang singkat ini kemarin perkenalan dengan Kluivert dan Kluivert. tim ini hanya sekedar untuk perkenalan aja karena sudah tidak ada waktu lagi nih, Iya. ya kan? Kita mau siap-siap dengan komposisi yang sudah, ya, saya katakan sudah matang lah kalau untuk Coach Indra. Konsep kita nanti buat ke Piala Asia. Walaupun memang Coach Indra juga kan kita sering pakai 3-4-3 juga 3-4-3. dengan skema yang hampir sama. Kita lihat lawannya memang. Iya. Kalau lawannya lebih kuat kita defense dulu, berkuat, Iya. baru kita serang. Tapi kalau mungkin lawannya masih setara, Imbang ya. ya kita bisa agak sedikit main terbuka. Terbuka. Iya. Iya. Di mana perubahan-perubahan itu kan kita bisa lihat dari momentum menit per menit di lapangan. Itu yang sering saya perhatikan dari Coach Indra. Jadi kalau untuk sekarang 100% kita serahkan kepada Ya. Coach Indra semua. Oke. Bung Ropan mungkin? Bang, saya mau tanya nih untuk U20 persiapan. Iya. Kan sudah dekat nih, Bang. Iya. Di Shenzhen. Bagaimana Raven atau Wilber Jardim? Semua udah siap. Oke, siap. Apalagi beberapa pemain yang sekarang ini kan sering dipakai di tim mereka masing-masing, di klub masing-masing ya. Seperti Donitri, Kadek, kemudian Mesal, Misal. ada Iqbal untuk sektor defender, kemudian di midfielder ada Mufli, kemudian di depan Kakak juga sering dimainkan sekarang di Solo. Ini membuat mereka membangun kepercayaan diri dan rasa confidence mereka untuk main nanti. Tapi mereka belum datang, Bang ya? Raven sama Raven udah datang. Raven udah masuk. Iya. Raven Wilber udah yang masuk. Wilber yang dalam akan perjalanan bergabung ke iya. sana atau akan ke sini juga? Mungkin Main dia di- nanti di Surabaya. Main di kali. Surabaya kan? Iya. Karena ada tim Dia yang masih akan bermain ya. klubnya masih main. Masih main di soalnya. sana. Iya. Nah, timnas U20 kita sedangkan akan bermain turnamen mini, Bang. Ya. Syria. Ada beberapa negara India. nanti peserta. Wah. Iya. Itu juga akan menjadi satu uji coba kita nanti. Dan tadi dari 34 menjadi 25 sebelum berangkat dan dikecilkan lagi menjadi 23. Dengar-dengar Matthew Baker juga di Matthew Baker. Ada Matthew Baker Ada sama satu lagi. Evandra yang dari Evandra. U17. 17 ya. Evandra 17. Diajak masuk. Kita sedang lihat juga. Nanti kemungkinannya kita serahkan sama Coach Indra lah. Coach Indra ya. Karena sektornya Baker itu banyak stoknya. Sektornya Evandra juga banyak. Ya. Sekarang Baker harus bersaing dengan Donitri, Iqbal, terus Kadek Arel untuk di central defender, terus Mesal kemudian juga ada kan? Mesal, Misal iya. Kemudian ada Zaki Iya, yang Iqbal dari juga semua. PSM, iya. Jadi sektor itu lumayan ketat. Semua sektor lah kira-kira. Itu. Uzbek. Ada Yaman sama Iran. Sama Iran ya. Ya. Itu grup keras memang. Sangat keras. Juara bertahan Uzbek ada di situ. Dan kita pernah lihat mereka main dan pernah lihat Bang ya, main gede tinggi. Nggak gede tapi badannya semua sekel semua kayak pemain UFC. Pemain UFC. Dan itu khas Eropa Timur cara mainnya, cepat, persis Eropa Timur. Iya. Kuat, determinasinya sangat luar biasa. Kita kan mesti lolos ini untuk target ada masuk ke 4 untuk ke Piala Dunia di Chili. Iya, 8 besar. 8 besar. Iya. Tapi yang ke Piala Dunia 4 kan? 4 yang langsung. Bisa tuh Bang Iya. kita dapat ya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Iya. Bang, masih diaspora Bang. John Mark itu apa update-nya? Kenapa? Dion Mark sama tim Oh, Highbucks. Dion sama tim Sama gini. Ada masalah administrasi di kitanya sebetulnya. Ya, Reses, di mana pada saat kita proses kewarganegaraan mereka, nah ada timing antara resesnya DPR RI Iya. dengan pendaftaran terakhir. Pendaftaran terakhir ini tanggal 12. Pendaftaran terakhir untuk long list. Udah nggak bisa dong kalau 12 kan? 34 pemain. Sudah nggak bisa dong. Nah, dan di pendaftaran itu seharus sudah melengkap dengan paspor. Sementara paripurna DPR RI selepas reses 20. itu baru mulai tanggal 20. Iya. Tapi apapun ceritanya, mungkin nanti kita bisa pakai untuk event-event selanjutnya. Tapi tetap mereka jalan terus kan prosesnya kan? Iya. Dion Mark itu posisinya adalah center back juga. Iya, belakang. Center back, Dua-duanya kiri. belakang kan? Dion juga posisinya Doni. Iya, bisa di kiri. Bisa di Iya, kiri. bisa di kiri, bisa Tim bisa di kiri. Iya, tim juga pemain belakang di tengah Pemain juga belakang. bisa, back tengah Iya. juga. Jadi makin
kuat sebenarnya ada mereka. Iya. Kalau ada mereka lebih solid lagi Bang ya. Betul. Lebih Nah, Doni kita bisa pakai kita tahu Doni mobilitasnya kan sangat luar Doni biasa kan bisa sekali. ke dalam juga Bisa kan. di dalam, Di di dalam. tengah Di gitu tengah, ya. iya. Bisa di flank atau kita taruh kalau misalnya 3-4-3 flank kiri depan bisa juga. Betul. Dengan Lebih- speed-nya, dengan pengalamannya luar biasa gitu. Betul. Iya. Betul. komposisi tim pelatih senior ini Bung Ropan. Iya. Lagi tim Balik lagi senior. senior. Tim Iya. senior ini. Kan biasanya kita punya asisten coach tuh 4 ya. Iya, ada tambahan. Ada tambahan. Ada tambahan lagi nanti. Ya Kan ada pelatih fisik. Ya. Ya. Untuk sekarang kan 2 sudah terisi. 2 ya. Ya kan? Mm-mm. 2 ini kan dari lokal. Lokal. Nama-nama yang kita sempat Bung dengar tuh siapa? Untuk mana nih? Untuk lokal, Untuk luar? lokal dong. Kita Untuk kan harus lokal untuk itu kemarin saya coba WA dengan Pak Ketum. Menanyakan Pak Ketum bilang memang kan akan pilih 10 orang. Iya. Dia akan majukan 10 orang nama. Tapi bukan dia yang menentukan kan. Yang Iya. menentukan Pak Erik bilang yang menentukan tuh Patrick Patrick Kluivert. nanti. Iya kan? Bang Saki juga tahu Patrick Kluivert akan melihat, mungkin akan bicara dengan dia apa semua. Nah, dipilih 2 itu. Ya. Kalau sebelumnya kan Bima itu bersama dengan Luis Mia. Ya. Nova kemarin bersama dengan STY. STY. Nah, sekarang mungkin ada sesuatu lagi 2 yang akan masuk, kita belum tahu siapa. Itu. Betul. Tapi kan semua akan tergantung dari Patrick Kluivert. Dia akan melihat untuk komposisi ini. Jadi ya, oke ya, Inggrisnya mungkin bagus dan segala macam, tapi ada tambahan juga dari Patrick akan kita. Pelatih fisik yang konon ya belum tahu itu Jacoba Quentin, kalau nggak salah. Ya, dari Kurosawa yang pernah kerjasama kemarin. Ya itu kan beredar di Beredar sosmed kita kan belum ya. tahu juga. Tapi kita apakah belum tahu Kita juga. belum tahu. Hmm. Satu lagi pelatih kiper. Ya. Yang beredar juga kan banyak kan Edwin van der Sar, Iya. Kalau Van der Sar saya pikir itu teman baiknya Kluivert. Mereka satu gerbong di Ajax kan Iya. untuk bisa menjadi juara ketika kalahkan Milan di Liga Champion, dan Patrick Kluivert yang bisa membuat gol saat itu. Nah, kalau dia itu luar biasa. Iya. Ya, Bang Sagi, Iya. kalau Edwin van der Sar itu the best boy. Stekelenburg juga oke, tapi kita belum tahu. Cuma kan Patrick punya hubungan bagus dengan Nah, pelatih-pelatih itu, dengan ya sebagai pemain kan semua kan agak respect juga ke dia. Kalau dia yang hubungi langsung, ya itu oke aja. Kalau sampai itu datang paket itu, kita kuat boy, kuat sekali untuk bisa melihat. Kalau untuk sosok striker nggak perlu datang pelatih striker. Dia kan mantan striker. Sudah legenda dong, nggak usah Iya. bukan. Ya, main di klub besar main di klub besar semua. semua. Dia 40 gol bersama dengan tim nasional dari 79 Iya. pertandingan. Jadi luar biasa. Kalau nggak usah pakai pelatih striker lah. Saya sendiri yang akan tangani kalau Strikernya. strikernya. Saya yang latih khusus. Kita Jadi ini dekat kelebihan. dengan Nova kan Bang. Iya. Bang Jaki juga dekat dengan Nova. Sangat. Posisi di U17 ya tetap kan ada Oh, di iya. situ. Iya. Tapi posisi dia untuk asisten pelatih timnas senior belum ada kepastian di situ. Untuk saat ini belum ada kepastian. Makanya tadi benar kata Bung Ropan, kita akan serahkan kepada tim pelatih yang baru Tim ini. pelatih yang baru. Untuk mereka menseleksi, mungkin dengan Ya. interview apa semua nanti, kemudian melihat dari CV-nya masing-masing, Ya, betul. dan Ketum sudah memberikan kebebasan mereka untuk memilih. Satu lagi Bang Jaki, soal direktur teknik ini kan sangat penting, sangat krusial kan dalam satu tim gini. Wah, lu Betul nggak Bang Ropan? mendingan Betul. tanya Ketum itu. Iya. Tapi paling Iya. nggak, saya mewakili banyak orang lah ya. Ya. Dirtek ini kan orang bilang ini kan kayak GBHN-nya karena Iya. arah dari Semua. semua Iya. pemetaan sepak bola tuh ada di Ada di dia gitu Betul. kan. Betul. Seperti apa di klub, seperti apa di tim nasional, kelompok Iya. umur. Betul. Bagaimana Bung Ropan? Nanti saya tanya ke Bang Jaki juga nih. Hah? Musuh Bang Saki dong misalnya. Ya, lebih di dalam. Siapa tahu udah ada ketemu, udah dapat inspirasi gitu kan. Tapi mungkin orang-orang Mas Saki yang mesti dilihat ya orang yang punya track record yang bagus tentang Ya, pengalaman yang luar biasa. Karena ini tidak mudah. Dirtek betul. gak gampang, dia mesti jalan ke berbagai pelosok yang ada, dia bisa melihat. Karena bukan cuma bicara tim senior, Nah, junior juga dari bawah dia Betul. harus menata semua infrastruktur dengan baik, Bang. Ya? iya, Itu betul. saya pikir. Jadi nggak sembarang, jangan ambil sembarang ini. Orang, iya. Tapi Pak Ketum pasti tahu, Bang, ya. Oh iyalah. Dia tahu. Kita pasti serahkan semua sama Pak Ketum, itu. dan Pak Ketum kan punya insting. punya Dia punya insting sendiri ya terkait ini. Apalagi kalau tadi ada beberapa pengamat mengatakan ya, ataupun pengamat juga mantan pemain bola. Ya. Memang kita kan basic kita nih, yang anak-anak yang dari SSB ini yang harus kita tingkatkan performa. Iya, betul. Bukan
tingkatkan pendidikan tekniknya, pendidikan mentalnya, pemahaman mereka juga terhadap gizi, asupan gizi. Ini juga penting. Jadi bukan cuma sekedar tadi Dirtek ini hanya bikin roadmap-nya Roadmap-nya. Iya. sepak bola kita mulai dari pembinaan sampai ke profesional, tapi juga banyak items yang nanti akan masuk di sana. Gitu. Ini salah satu yang paling penting juga yang saya sampaikan adalah gizi yang harus kita perhatikan dari usia dini. Ini sangat penting sekali nih. Iya, iya. Karena kalau dari usia dini gizinya kurang, Hmm. dia hanya akan mencapai 60, maksimum 70% dari kemampuan dia pada saat dia di masa prime-nya. Karena memang Ya. basis dasar asupan gizinya kurang nih. Ya. Tapi kalau benar dari bawah nih, ya insya Allah dia akan long last dan bisa mencapai 80-90% potensi dia. Bang Jaki, sebelum U20 berangkat, dalam jangka waktu kira-kira 2 minggu 3 minggu Iya. ini, apa yang mau dilakukan? Adakah uji coba atau ada apa? Ada uji coba, Oke. kemudian sekarang TC ini sedang digenjot masalah fisik semua, ya. Kemudian juga Coach Indra nanti akan melihat kesiapan dari setiap pemain yang kita panggil. Dan nanti uji coba ini akan menjadi filtrasi juga nanti buat kita memilih 25 pemain nantinya. Uji coba melawan apa saya dengar di Eh, Surabaya atau Nanti di Surabaya, iya. Surabaya Tadi kita akan ada menghadapi beberapa peserta India, India sama Syria. Syria juga, Ya. ya. 2 Terus tim yang juga ikut Iya. Ya. di Piala Asia. Iya. Iya. Kemudian nanti di Shenzhen juga ada mungkin Arab, ya? Saudi Arabia. Jadi sana Ya. satu uji coba ya, Satu uji coba lawan Saudi Arabia. lawan Saudi Arabia. Ya. Bung Ropan punya ini Apa? melihat U20 kita sekarang ini dari sisi tim, dari sisi squad, Saya pikir ada harapan. dengan grup kita yang lumayan. Grup kita udah bahas tadi memang keras di sana. Ya. Tapi Keras. tetap kita ada harapan. Punya harapan untuk bisa bermain di sana. Artinya kalau kita tidak kalah aja lawan Uzbek, Oh iya. oke, Bang ya. Iya. Kita Kita draw ambil aja lawan Uzbek. Nah, kita bisa berharap bahwa kita pukul Yaman dulu Yaman yang dulu. kita kalahin kemarin Iya. kan. Tapi Iya. itu kan susah juga. Nggak gampang ya, Bang ya. Alot juga. Setiap Kalau pertandingan tetap pasti ada berbeda beda. situasinya, Iya. iya kan? Iya. Nah ini juga penting gitu ya, karena kan momentum bukan cuma di tim kita, Iya. di seberang juga Seberang kan. juga. Itu. Bagaimana kita mempersiapkan tim ya? Saya sih sangat apresiasi kepada klub-klub yang sekarang ini menggunakan ya walaupun itu asetnya mereka juga ya. Kan kita mendapatkan faedahnya nih timnas nih, Betul. ya. Banyak dimainkan Ketika ya. banyak pemain muda dimainkan pada Dimainkan. saat ini. Ya. Dan opsi untuk kita merangkum mereka di tim nasional dengan kondisi yang sudah siap pakai itu sangat membantu sekali. Oh, Gitu. bahkan menit bermain mereka pun Ya, ya kan, Doni, Kadek, Iya. Iqbal. ya. Oh iya. Menit bermainnya Minit Mesal. bermainnya nih Kakak sekarang. Wow. Iya. Jadi Bagus. itu membantu kita sekali di timnas. Gitu ya. Ditambah lagi nanti yang dari Welber, Jens Ya. Reven, Reven Iya, bisa iya. aja. Gitu. Tambah Becker lagi. juga kalau lolos Lolos, bisa iya. ikut juga kan ya. Bisa. Tapi ya klubnya tadi Bung ya. Ya, Klubnya agak-agak agak-agak ini dan dia ya kita juga harus melihat perkembangan psikolog mereka juga ya. Karena dia ada di tim U17, ada di Ada. tim U20. 20. Ini agak berbeda nih. Saya senang juga Bang melihat Tony Firmansyah ya. Oh iya, Tony juga Surabaya. berkembang. Wah, luar biasa Mantap ya. sekali. Oke, kita Betul, optimis gitu. ini Bang Ya, Jaki Siap. untuk ke-20 ya Bung Ropan ya. Ya. Iya, kita Kita doakan Jangan bersama ya. lupa 20. beri semangat juga Kita buat bersama. U17. Iya dong. U17 ada Goli. Iya. Ya Wah, kan? Goli. Itu juga sama di Persija udah mulai minit Mulai. bermainnya udah mulai Iya. di Betul. padahal masih U17 loh. Iya. Kita Bang Jaki berdoa terima lah. kasih. Sama-sama, Bung Ropan. terima kasih. Sekali lagi kita dukung timnas senior kita Ya. dalam 4 pertandingan Iya. tersisa ini dan juga yang mendekat adalah U20. U20. Iya, di Siaran samping langsung U17 juga kan? Ada siaran langsung kan? Siaran Wah, langsung, pasti. langsung Oke. pasti. Kita dukung U20 kita. Benar. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Terima kasih. Bye.